kelancaran bisnis Anda. Perkenalkan, nama saya Tahira, selaku marketing representatif di Noventic Indonesia, akan menemani Anda dalam webinar kali ini. Sebelum mulai acara ini, ada beberapa tata tertib yang harus kita sepakati. Yang pertama, diharapkan teman-teman semua memute mic selama presentasi, dan Anda dapat membuka mikrofon Anda saat mengajukan pertanyaan di sesi Q&A nanti. Yang kedua, pertanyaan dapat diajukan selama sesi tanya-jawab yang telah ditentukan atau bisa ditulis di kolom chat meeting ini. Yang ketiga, jika Anda tertarik dalam penawaran kami, boleh banget nih isi formulir, nanti ada kita kasih formulir feedback. Yang keempat, mohon diperhatikan bahwa sesi ini sedang direkam untuk diberikan kepada teman-teman nanti setelah sesi webinar. Adapun hal-hal yang akan kita bahas adalah sambutan dari saya, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang Noventic yang dipandu oleh Pak Sulaiman, selaku sales representatif dari Noventic Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara utama kita oleh Pak Mahdi, selaku Microsoft Pre-Sales Manager. Setelah itu, Pak Sulaiman akan menawarkan sesuatu yang menarik, dan webinar ini akan diakhiri dengan sesi tanya-jawab, di mana teman-teman boleh open mic atau boleh tulis di kolom chat. Untuk memulai acara webinar kali ini, kita sambut sales representative kita, Pak Sulaiman. Sorry, Sulaiman, you are muted. You might have to unmute your mic. Thank you. So what about now, Rachel? Is it clear? Yes, thank you. Oke, terima kasih Mbak Tata atas waktu yang diberikan kepada saya, dan sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk webinar kali ini. Perkenalkan, saya Sulaiman selaku sales representative dari Noventic. Oke, nah jadi terkait perkenalan Noventic, nah apa itu Noventic? Jadi memang Noventic punya misi sendiri di mana kita akan mendorong digital transformasi dan cyber security ya di emerging market seperti Indonesia dengan pertumbuhan tinggi, dengan memanfaatkan keahlian global dan juga memberikan hasil yang unggul. Nah, jadi Noventic ini sendiri adalah global leader digital transformasi dan cyber security, di mana untuk head office kita sendiri itu ada di London, dan juga kita beroperasi di sekitar 60 negara, dan pengalaman kita di bidang IT kurang lebih 30 tahun. Di mana kita sudah bekerja sama dengan 100 lebih vendor dan juga sudah membantu 80.000 customer yang mana sudah kita engage dalam segala hal. Dan total karyawan kita secara keseluruhan itu sekitar 6.400. Nah, kalau Bapak lihat di slide saya ini, nah posisi Noventic di mana? Nah, jadi Noventic itu ada di tengah yang akan menghubungkan dari si vendor dengan customer. Di mana untuk expertise kita sendiri itu ada di cloud, software, hardware, dan service. Nah, jadi kalau Ibu lihat Bapak juga di sini, kalau kita ini kan memang sebagai global partner untuk Microsoft dan CRP Tier 1, di mana memang pengalaman kita ini hampir 30 tahun, dan kita bekerja sama dengan Microsoft kurang lebih 25 tahun, dan diikuti juga dengan 600 lebih Microsoft Certified Professional. Dari sini bisa kita bayangkan bagaimana Noventic capable ataupun punya kapasitas untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam hal digital transformasi ataupun cyber security. Nah, kalau Bapak Ibu lihat juga di sini sendiri, jadi Noventic itu termasuk Microsoft Partner of the Year mulai dari 2021, 2022, 2023 di beberapa negara termasuk di China, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam. Dan harapannya ke depan Indonesia juga akan mengikuti Microsoft Partner of the Year seperti negara lain. Oke.
Nah, jadi ini hanya jadi kita dengan bangga mengumumkan, jadi kita baru saja merayakan first anniversary untuk Noventic. Kenapa first anniversary? Sementara selama ini kita sudah di pasar IT selama 30 tahun karena ada perubahan branding dari Softline ke Noventic. Makanya kita baru merayakan first anniversary untuk Noventic. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk perkenalan Noventic. Mungkin Bapak Ibu sekalian bagi kalau ibaratnya ada kebutuhan ataupun terkait IT boleh menghubungi kami, baik saya dan tim Sus IT yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tata. Terima kasih Pak Sulaiman atas pemaparannya tentang brand Noventic. Nah, teman-teman yang mau mendigitalisasi organisasi atau bisnisnya bisa banget hubungi kita nanti. Nah, untuk sesi selanjutnya, saya akan mempersilahkan Pak Mahdi selaku Microsoft Pre-Sales Manager untuk memaparkan tentang strategi mencegah kebocoran data. Pada Pak Mahdi, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Tata. Selamat pagi semua. Sudah terdengarkah suara saya? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Mahdi ya. Orang-orang panggil saya Mahdi. Role saya di Noventic sebagai Microsoft Pre-Sales Manager ya. Dan saya kurang lebih 15 tahun pengalaman di IT industry ya. Dan selama lebih dari 15 tahun itu memang bergelut di bidang IT dan di produk Microsoft ya, dan di 10 tahun terakhir itu memang berada di area cloud computing. Jadi ya itu sedikit histori dari pekerjaan saya. Nah, di pagi hari ini kita akan coba memaparkan tema yang saya kira cukup bagus ya. Cara mencegah kebocoran data dari ancaman eksternal dan internal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di hampir seluruh perusahaan ya itu sudah menerapkan bekerja jarak jauh ya. Bekerja jarak jauh, bekerja dari mana saja, dari coffee shop, dari angkot, dari kereta, dari rumah, dan juga itu bagaimana kalau kita bisa lihat di situ berarti sudah banyak celah-celah dari ancaman gitu ya. Kalau kita lihat dari sini tema dari eksternal dan internal itu sudah pasti ada banyak sekali yang perlu kita benahi. Nah, di hari ini kita akan coba melihat bagaimana Microsoft 365, produk Microsoft 365 itu akan membantu kita dalam melakukan pembenahan untuk mencegah kebocoran data ancaman eksternal dan internal. Oke. Yang akan kita bahas di pagi hari ini ada 3 ini ya yang kita akan cover ya. Jadi yang pertama itu key challenge apa saja SMB customers yang akan hadapi ketika mereka menerapkan kerja hybrid ya, kerja yang remote dan juga kerja yang berada di kantor gitu ya. Dan seperti yang saya ketahui tadi, seperti saya bilang tadi bahwa bagaimana Microsoft 365 BizPrime itu memastikan bahwa jika hybrid metode itu diterapkan itu bagaimana agar itu cukup secure ya. Dan juga yang ketiga bagaimana produk Microsoft 365 BizPrime itu bisa menekan IT cost beserta complexity-nya. And again, kenapa kita harus percaya dengan Microsoft, apalagi dari sisi security-nya. Nah, ini adalah top of mind ya untuk customers kita. Jadi kita itu memastikan bisa memenuhi kebutuhan teman-teman yang bekerja di jarak jauh dan juga bekerja yang di kantor gitu, bagaimana dengan kolaborasinya gitu ya. Dan ketika kita menerapkan metode kerja hybrid itu, bagaimana agar seluruh fitur-fitur, seluruh aplikasi itu lancar jika digunakan.
And again, seperti kita ketahui bahwa ketika kerja jarak jauh, ketika kerja hybrid itu, of course, data itu akan flowing around ya. Kita memastikan bahwa si data-data tersebut itu cukup secure dan bagaimana kita cara melakukan konfigurasi atau mitigasi agar ketika kerja hybrid itu diterapkan. Nah, kalau kita lihat di sini yang di bawahnya ada persen-persenannya. Jadi menurut annual report kita bahwa 43% untuk teman-teman yang bekerja jarak jauh itu merasa mereka tidak di-include-kan, tidak tidak diajak ya untuk melakukan meeting. Mungkin apakah karena settingan atau tidak ada produk yang bisa melakukan kerja dengan kolaborasi dengan yang ada di kantor dan yang lain-lain. Itu bisa kita lihat di slide selanjutnya. Dan juga dari 54% leader itu merasa bahwa ketika kerja hybrid ini kita terapkan, ada kekhawatiran bahwa akan mengurangkan produktivitas pekerjaan gitu. Nah, itu bagaimana kita memastikan bahwa dengan kerja hybrid produktivitas tetap tidak terdampak gitu ya. Dan juga yang paling kanan gitu, jadi 64% perusahaan SMB itu membolehkan karyawannya itu untuk menggunakan device pribadinya untuk mengakses data-data perusahaan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa data-data perusahaan itu berpotensi leak ketika device personal itu digunakan untuk mengakses data-data karyawan. Nah, itu bagaimana mitigasinya dengan menggunakan Microsoft 365. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya seperti apa kita bisa menanggulangi ketika ya, sorry tadi kita terputus sebentar. Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak, kedengeran. Oke. Ya, tadi sempat terputus. Jadi ya, bagaimana kita memitigasi ketika karyawan ingin tetap menggunakan device-nya, personal device-nya, dan in the same time juga data-data karyawan itu bisa, data-data perusahaan bisa diakses menggunakan personal device. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari assessment kita ya, bahwa 300% ransomware itu sudah terjadi di tahun lalu ya, gitu ya. Dan 50% targetnya itu di SMB ya. Mungkin kita bisa lihat bahwa ada beberapa SMB customer mungkin itu mereka belum mature dari sisi konfigurasi IT-nya, sehingga makanya dari cyber attack itu menargetkan SMB customers gitu ya. 1 dari 4 SMB customer itu sudah merasakan security breach gitu ya. Dan 70% dari mereka itu berpikir bahwa, oh, ini cyber attack ini sudah menjadikan bisnis risk gitu. Jadi bagaimana mereka melakukan mitigasi ya, supaya tidak terjadi lagi kejadian cyber attack itu. Dan 108K itu cost yang harus dibayar ketika terjadi SMB data breach gitu ya. Dan ini juga dari hasil evaluasi kita. Jadi again 50% dari SMB itu merasakan pernah terjadi cyber attack. 61% itu SMB customers mendapatkan cyber attack dan sayangnya tidak bisa beroperasi lagi ya, gitu ya. Dan 149K itu average cost untuk SMB data breach. Nah, dengan Microsoft 365
solusi apa sih yang bisa diberikan dengan tadi yang kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di SMB customers. Jadi again, pertama kita melihat dari sisi mengenable people led transformasi ya, kita menggunakan kolaborasi tools ya. Jadi tadi yang dikatakan bahwa berapa persen dari teman-teman yang kerja remote itu tidak dilibatkan dalam meeting gitu. Nah, dengan Microsoft 365 solusi itu dengan real time kolaborasi tools itu, maka semua karyawan yang memiliki license di Microsoft 365 itu akan bisa mengikuti real time kolaborasi termasuk toolsnya gitu. Dan juga dengan M365 ini solusi ini dari safeguard data pun kita bisa lakukan proteksi yang advance ya, nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan yang lebih detail. And again selalu kita pastikan bahwa ketika menggunakan produk Microsoft 365 ini akan cukup cukup murah ya, lebih murah dibanding dengan kalau kita membeli à la carte dari beberapa vendor untuk memastikan bahwa environment cukup aman. Nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, seperti dikatakan bahwa Microsoft 365 itu secure ya, cost efektif, lebih murah ya, bisa mereduce IT cost. Terus juga back-end-nya itu kita menggunakan cloud ya, yang sangat reliable gitu ya. Jadi bisa kerja dari mana aja, karena di back-end-nya itu memang menggunakan Azure Cloud ya. Jadi di produk itu ya ada Microsoft Teams-nya sebagai kolaborasi, terus data manajemennya kita bisa lihat masukkan di cloud storage, terus again Office aplikasi yang selama ini kita gunakan ya, dan juga terdapat security opsi yang sangat advance yang ada diterapkan di setiap produk itu. Nah, ini kita lihat modern workplace framework journey ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa jadi kalau yang ini itu adalah back end ya, yang ini adalah front end. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu ketika menggunakan tools yang berbasis cloud itu sudah nggak harus cloud sih, yang on-prem pun itu selalu ada back end sama front end. Jadi yang back end itu berupa konfigurasi memastikan bahwa siapa yang boleh akses, terus passwordnya seperti apa, terus device apa saja yang boleh akses. Pokoknya lebih ke konfigurasi untuk memastikan bahwa jika kita menggunakan aplikasi tersebut cukup aman. Yang front end itu yang bagian depannya. Jadi aplikasi yang depannya kalau kita install aplikasi ya, baik di desktop maupun di HP, keluar satu icon itu, ya itu namanya front end-nya. Nah, front end ini kalau misalnya menggunakan kolaborasi tools, mungkin di Microsoft namanya Microsoft Teams. Atau mungkin kalau produk-produk lain, mungkin bisa dengan Zoom dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah gambarannya secara high level-nya, jadi back end dan front end. Nah, secara konfigurasi ya, secara back end dan front end seperti yang saya katakan tadi, untuk memastikan si back end tersebut cukup aman, cukup secure, maka ada banyak vendor-vendor yang harus kita terapkan ya, seperti Okta untuk single sign-on-nya, Blue Code untuk firewall-nya, terus dan lain-lain. Bisa lihat sendiri antivirusnya menggunakan Symantec dan lain-lain. Jadi untuk memastikan back-end-nya aman, seamless, ya kita pakai ini beberapa vendor. Dan untuk kolaborasinya banyak lagi macamnya. Apakah kita bisa menggunakan Google Meet, atau apa di sini Google Drive dan lain-lain ya, untuk
digunakan sebagai front end. Nah, kita bisa bayangkan betapa rumitnya, betapa kompleksnya dari sisi IT itu untuk memastikan bahwa semua konfigurasi itu kita harus lakukan satu persatu. Belum lagi dari sisi cost-nya, dari sisi license-nya, dari sisi jika terjadi sesuatu dengan satu aplikasi ini tidak bisa berjalan, maka harus cek satu persatu dari setiap vendor yang diinstal di backend tersebut. Nah, di sini sebenarnya dengan kita menggunakan single product yang namanya Microsoft 365 itu semua parameter, semua vendor-vendor tadi yang untuk kita pastikan kita deploy di backend itu sudah terdapat dengan single product yang namanya Microsoft 365. Jadi end-to-end itu akan dihandle oleh Microsoft 365 dengan single license, seluruh kebutuhan tersebut bisa kita dapatkan gitu. Jadi dari backend-nya di sini akan di backup oleh Azure Active Directory. Nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya ya. Windows 10 gitu ya. Terus Microsoft Intune untuk device-nya gitu. Nah, ini di depannya of course kita akan menggunakan Microsoft Teams, Office dan lain-lain. Nah, bisa dikatakan end to end Microsoft 365 itu bisa menerapkan dengan single product gitu ya. Nah, ini adalah evolusi dari Microsoft 365 ketika pertama kali launching hingga sekarang sudah banyak banget penambahan-penambahannya. Bisa dilihat sendiri di sini. Oke, kita masuk ke lebih detailnya. Jadi untuk memastikan ketika bekerja jarak jauh, ketika bekerja hybrid itu kita memastikan dari sisi koneksi, dari sisi safeguarding data itu cukup aman, dan dari sisi cost itu cukup murah. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 pilar yang kita bahas. Yang pertama itu build zero trust foundation. Jadi kita memastikan sebelum kita apply, sebelum kita create si aplikasi tersebut di backend-nya itu kita pastikan bahwa password-nya seperti apa konfigurasinya. Terus MFA-nya harus dihidupkan. Terus untuk cyber threat-nya itu bagaimana kita memastikan bahwa usernya bisa diprotect dari phishing, itu dari cyber threat dan lain-lain. Gitu, dan juga dari datanya safeguarding-nya seperti apa. Nah, itu kita bangun dulu di Zero Trust Foundation. Terus yang di tengahnya kita lihat dari sisi endpoint-nya. Jadi tidak semua endpoint bisa akses ke aplikasi yang ada. Kita pastikan jadi endpoint yang terdaftar di backend kita yang boleh, yang bisa akses ke data-data, bisa download email dan lain-lain. Atau kalau mau lebih kuat lagi dari sisi security-nya, kita memastikan bahwa si data A yang sangat konfidensial, si aplikasi A yang sangat konfidensial itu hanya bisa diakses ketika waktu kerja aja, during working hours. Nanti ketika lewat dari situ, akses sudah tidak bisa dibuka dan semua orang nggak bisa akses gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari sisi simplify endpoint management-nya. Jadi IT bisa melihat dengan mudah gitu cara melakukan monitoring dari sisi endpoint management-nya. Again, karena ini yang saya katakan tadi kita dengan single product itu akan jauh lebih murah ya, karena kita mengkonsolidasi fitur-fitur yang ada tadi yang kita katakan dengan single product. Dan again yang mungkin Bapak-Bapak Ibu pernah dengar tentang AI ya. Sekarang sudah era AI dan di bulan yang akan datang itu ada namanya Microsoft 365 Copilot yang akan rilis di Indonesia ya. Mungkin sudah rilis mungkin, tapi untuk SMB belum ada. Nanti di slide selanjutnya kita akan kasih lihat videonya seperti apa Microsoft 365 Copilot.
Nah, kita masuk ke bagian IAM-nya, Identity Access Management ya. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana kita memprotek ketika password satu employee itu hilang. Terus bagaimana cara memitigasinya gitu ya. Terus yang tengah, seperti yang kata-kata lagi, bahwa aplikasi-aplikasi mana saja yang boleh diakses oleh employee, batasan-batasan apa saja yang bisa kita lakukan settingannya sehingga cukup secure gitu ya. Dan juga ada enable remote desktop access. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mempunyai policy tidak mempurchase satu notebook gitu ya. Jadi semua desktopnya itu berada di cloud, itu bisa diterapkan. Jadi cukup dengan ada browser ya, menggunakan komputer pribadi, kita login menggunakan browser, nanti browser tersebut akan masuk ke desktop akses yang ada di cloud. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memprotek jika let's say satu karyawan itu passwordnya lost gitu ya, atau leak gitu ya, orang-orang tahu passwordnya si A ini, bagaimana kita memastikan bahwa even si password itu lost, tapi si orang yang punya password tersebut tidak bisa mengakses ke aplikasi atau ke data yang mau dituju. Jadi di sini ada beberapa fitur ya yang bisa diterapkan, apakah akan menggunakan Microsoft Authenticator gitu ya, atau dengan Windows Hello kalau misalnya notebooknya itu sudah ada teknologi Windows Hello-nya, atau menggunakan USB. Jadi nanti ketika konfigurasi awal kita bisa melakukan security-nya menggunakan USB ya. Jadi ketika mau akses aplikasi tertentu, nanti security layer-nya akan pop up, silakan masukkan USB untuk melakukan step selanjutnya, atau menggunakan biometrik dan lain-lain. Di sini ada push notifikasi menggunakan SMS dan lain-lain. Nah, ini dinamakan MFA ya, jadi multifaktor autentikasi. Jadi second layer setelah kita key in passwordnya. Jadi contoh kalau kita masuk ke office.com ya, jadi kalau misalnya IT dari satu perusahaan itu menerapkan jika si karyawan menggunakan desktop yang tidak terregister, itu MFA-nya akan trigger gitu. Atau juga bisa diterapkan setiap masuk ke office.com, MFA trigger itu bisa. Jadi ada banyak konfigurasi yang bisa diakses. Contohnya kalau saya lagi berada di rumah saudara, ingin mengecek email, saya nggak bawa komputer pribadi saya nggak bawa handphone, jadi saya pinjam komputer yang ada di sana. Ketika login, dia akan pop up minta notifikasi. Kalau menggunakan Microsoft Authenticator, itu akan kelihatan accept atau denied gitu. Atau kalau menggunakan SMS notifikasi, nanti ada SMS yang datang, kita harus key in nomornya sebelum masuk ke step selanjutnya. Nah, dengan MFA ini kita bisa memprevent identity attack-nya sekitar 99.9, sangat secure sekali gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu teman-teman sudah punya license M365, disarankan coba yang MFA-nya harus dihidupkan, itu untuk memastikan bahwa identity attack itu bisa kita prevent. Nah, ini adalah cara kerjanya di back-end-nya ya. Jadi ketika si employee itu sign in, dia akan masukkan email dan akan masuk ke Azure Active Directory ya. Dari sini akan tergantung dari settingan yang kita berikan, apakah pakai Microsoft Authentication atau SMS notifikasi atau telepon notifikasi. Kalau oke, dia akan terus masuk ke sini, ke aplikasi yang ada. Kalau tidak, ya balik lagi ke sini gitu. Dan ini nggak hanya di cloud aja, di on-prem pun bisa kita terapkan gitu. Nah, ini gambaran simpelnya. Jadi di satu hari gitu ada si Mbak ini hilang ya, passwordnya leak gitu ya, bukan hilang.
orang dari dunia mana aja bisa akses ke aplikasi dengan mengambil password tersebut dan bisa download semua data yang ada dan bisa akses ke aplikasi yang ada. Gitu, karena MFA-nya tidak diterapkan. Nah, ketika MFA-nya diterapkan, ini akan ada notifikasi apakah mau diteruskan atau di stop gitu ya. Mungkin ini 99% bisa memprevent ya. Nah, ini juga perlu jadi satu catatan seperti yang saya katakan tadi bahwa kerja hybrid ini sangat diperlukan karena menggunakan koneksi internet ya, bukan menggunakan koneksi dari kantor. Jadi kalau musik koneksi kantor nggak perlu mungkin MFA karena kita sudah berada di rumah sendiri. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi cyber threat-nya, safeguard datanya, dan bagaimana IT bisa melihat histori dari setiap kejadian yang ada menggunakan Microsoft 365 NIST Premium. Nah, bagaimana kita bisa memprotect users against cyber threat seperti phishing dan segala macam. Nah, itu nanti ada fitur-fitur yang bisa kita terapkan untuk memberitahu ke teman-teman karyawan, ini alamat email ini tidak aman, alamat website ini tidak aman, mohon tidak diteruskan. Nanti ada pop-up-nya, nanti ada di slide selanjutnya akan saya tunjukkan. Lalu masuk ke safeguard confidential business data, itu kita memastikan bahwa ketika ada data-data yang penting seperti kartu kredit, terus salary, terus apa lagi ya, kesehatan, histori kesehatan karyawan, dan lain-lain itu masuk ke kategori high confidential. Nah, itu bagaimana kita menghandling itu dimasuk kategori data loss prevention-nya di LP. Dari data tersebut nanti kita bisa konfigur bahwa si data tersebut itu tidak bisa di-view oleh orang yang tidak punya email address tertentu gitu, dan tidak bisa di-forward, tidak bisa di-print, tidak bisa di-copy kemana aja. Jadi stay there untuk memastikan bahwa data-data yang kita label sebagai high confidential itu tidak bisa kemana-mana gitu. Jadi ada beberapa kategori data ya, jadi ada yang high confidential, terus internal use only, atau sebagai public. Nah, kalau yang public itu bisa kita print, bisa kita post di sosial media dan lain-lain. Kalau yang 4 ini tergantung policy masing-masing. Nah, ini contohnya tadi yang saya katakan bahwa ketika si employee mengakses satu website, di sini akan ada pop-up bahwa ini nggak aman, mungkin disarankan tidak diteruskan. Nah, ini seperti yang katakan tadi di LP, jadi ketika kita konfigur gitu ya, kita lakukan klasifikasi terhadap data, nanti ada pop-up di sini bahwa si data tersebut nggak bisa di-forward. Atau kadang-kadang si ribbon ini itu gray out, nggak bisa diklik untuk di-forward. Atau ketika di-print, ketika masuk file, menu file, print-nya itu gray out, nggak bisa di-print. Itu berarti data tersebut sudah kita masukkan ke DLP sebagai kategori high classify yang nggak bisa di-forward, tergantung policy yang kita terapkan. Nah, ini adalah dashboard IT-nya ya. IT-nya bisa melihat dari seberapa besar cloud app usage-nya telah digunakan gitu ya. Terus seberapa banyak cloud apps-nya itu yang masuk sebagai risk gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di sini. Jadi si IT-nya tuh bisa melakukan policy atau reporting bahwa dengan kejadian ini ada beberapa terobosan yang harus kita terapkan berdasarkan dari dashboard tersebut. Nah, ini kita masuk ke device-nya sekarang ya. Jadi device itu pertama kita pastikan bahwa device mana saja yang bisa mengakses ke data.
perusahaan ya. Itu kita pastikan seperti apa konfigurasinya gitu ya. Kita bisa langsung lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada dua kategori yang produknya kita menggunakan Intune ya. Jadi ada yang namanya Mobile Device Managed MDM ya. Jadi perusahaan menyediakan device untuk customers, untuk karyawan. Nah, kalau device tersebut milik perusahaan, maka perusahaan punya full control. Jadi seluruh aplikasi yang ada di sini, seluruh konfigurasi di sini di-manage oleh perusahaan gitu ya. Jadi lebih mudah di-enroll. Jadi semua yang ada di sini cukup aman gitu ya. Dan yang kedua adalah mobile aplikasi manajemen. Jadi lebih ke aplikasinya. Yang tadi saya katakan bagaimana cara memitigasi jika si karyawan punya device tersendiri tapi dia ingin akses ke aplikasi kantor gitu. Nah, kita bisa terapkan MAM ya. Jadi hanya aplikasi kantor itu yang di-manage oleh IT-nya si perusahaan. Data-data di sini akan aman, data-data di sini tidak bisa di-copy, dimasukkan ke personal drive, tidak bisa di-forward, dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau contohnya seperti ini. Nah, ini contoh MAM ya. Jadi policy-nya dibuat, gitu ya. Jadi kotak ini yang di-manage oleh perusahaan, sedangkan yang bawah ini adalah yang personal, yang kita nggak ganggu. Nah, data-data yang ada di sini itu tidak bisa di-copy ke sini, ke bawah sini. Gitu ya, tidak bisa di-copy, tidak bisa di-paste ke personal apps gitu ya. Tidak bisa masuk ke OneDrive personal, hanya bisa masuk ke OneDrive for Business gitu. Nah, jadi kita pastikan bahwa semua aplikasi yang punya kantor ini stay di sini gitu, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Tergantung dari policy yang ada. Gitu. Nah, ini adalah konfigurasi yang bisa kita set nanti ya. Jadi parameter-parameter apa saja yang perlu kita terapkan. Jadi di Intune tersebut akan memastikan bahwa device yang terkoneksi ke aplikasi kita itu cukup aman. Jadi ketika ada software update, contohnya saya menggunakan handphonenya iPhone ya. Jadi ketika iPhone merilis iOS yang terbaru, nanti si Intune tersebut akan ngecek tuh secara real time ketika ada security patches yang harus diupdate, maka dia akan pop up di Intune-nya, di aplikasinya bahwa device ini harus segera diupdate iOS-nya. Jika tidak, maka in certain times yang sudah diterapkan ya policy-nya, let's say misalnya dalam waktu seminggu tidak diterapkan, maka device ini tidak bisa menerima email, tidak bisa mengakses Word, Excel, PowerPoint yang ada di cloud gitu. Nah, seperti itu bahwa kita memastikan bahwa device yang terkoneksi itu cukup secure dan cukup terupdate dari sisi security-nya. Atau mungkin kalau komputer BitLocker-nya, kadang-kadang kan teman-teman itu suka ingin menambahkan RAM, ingin menambahkan hardware baru, kadang-kadang BitLocker-nya di disable dulu, baru mereka nambahin RAM. Nanti setelah tambahin RAM, baru di-enable lagi BitLocker-nya. Kadang-kadang lupa gitu untuk menenablekan si BitLocker-nya. Nanti Intune akan memberitahu bahwa BitLocker harus di-enable gitu. Nah, ini adalah fitur yang bisa membantu IT dalam melakukan desktop deployment. Itu yang bukan autopilot. Jadi saat ini sudah tidak menggunakan lagi yang namanya image ya. Jadi kita copy image, kita restore di notebook, itu sudah nggak zamannya lagi, kita menggunakan autopilot. Jadi employee datang ke kantor, colok LAN, langsung dia akan nyedot semua konfigurasi aplikasi terinstall sendiri di notebooknya karyawan. Nah, ini contoh
yang tadi, yang MAM tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ini nggak diterapkan, dia bisa ngopi ke Google Drive ya. Ketika kita terapkan, dia hanya bisa stay di sini aja nih. Gitu, di sini nggak bisa di-copy solusinya. Nah, ini juga pas dengan dengan tema kita hari ini, bahwa untuk meminimalisir data leak itu ya kita terapkan metode ini. Jadi hanya data-data karyawan itu stay di aplikasi yang di-manage oleh perusahaan. Oke, kita masuk ke kolaborasi in real time ya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Jadi tools Microsoft untuk kolaborasi itu namanya Microsoft Teams. Microsoft Teams ada semua di semua produk Microsoft 365. Jadi di sini ada 3 pilar yang kita lihat ya. Jadi real time teamwork, nanti kita lihat seperti apa penjelasannya. Terus meeting dari mana aja, terus meeting dengan teman-teman yang berbeda domain tapi mereka mempunyai akun di Microsoft 365. Nah, kita masuk ke real time teamwork. Jadi begini ya tampilannya. Jadi dengan single dashboard ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman sesama peer ya, atau sesama dengan bos gitu aja. Contoh kita ada satu ingin mengupdate satu Excel sheet gitu ya. Kalau kita butuh masukan dari teman A, teman B, itu kan sangat sulit kalau kita harus datang ke sini. Kita cukup upload datanya ke Microsoft Teams tersebut dan kita undang mereka untuk melihat dan sama-sama update itu Excel sheet-nya. Kolaborasi dari mana aja, selama ada internet koneksi, mau di kafe, di rumah, di mana aja, selama ada internet koneksi, kita bisa meeting dari mana aja. Dan ini eksternal kolaborasi selama teman-teman kita di luar sana memiliki akun M365, maka dia bisa join dengan kita melakukan kolaborasi komunikasi. Nah, ini legacy communication tools ya. Jadi dulu sebelum ada yang secanggih ini, jadi si Mbak ini lagi ada closing big deal ya, dan mereka ingin mendapatkan persetujuan dari teman-temannya, dari atasannya. Bisa dibayangkan dia harus kirim email untuk minta pendapatnya, back and forth. Di sini kan bisa kita lihat slowing down work and productivity ya, bahkan bisa kalah ya dengan dealnya itu. Jadi kalau dengan toolsnya Microsoft Teams ya, again cukup si Mbak ini cemplungin aja ke sini, nanti mereka berdua akan kasih masukin update data-datanya gitu ya. Dan 76% perusahaan di US itu sudah menggunakan teknologi ini. Oke, kita masuk ke future of work ya, imagine the future of work. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah dengar dengan namanya ChatGPT ya. Nah, ChatGPT itu yang Bing Chat, yang ada GPT yang versi free-nya ada. Nah, ini ada yang versi enterprise-nya ya. Jadi versi enterprise-nya, Bing Chat Enterprise Experience itu bisa menggunakan teknologi ChatGPT terakhir di data-data luar sana untuk membantu dia dalam melakukan pekerjaan. Jadi contoh ini dia minta buatkan sesuatu ya, dia tinggal generate kata-kata di sini akan keluar di sini oleh si ChatGPT-nya. Gitu. Nah, ini adalah prerequisite-nya. Jadi bagi teman-teman ingin menggunakan Bing Enterprise itu harus ada license ini. Itu yang tidak ada ya nggak bisa gitu ya. Terus apa bedanya nih Bing Chat Enterprise dengan Copilot? Jadi kalau
Bing Chat Enterprise itu hanya maksudnya Copilot akan satu advance lebih daripada Bing Chat Enterprise. Kalau Bing Chat Enterprise hanya terpaku pada si di Bing Chat itu ya, kita tanya apa tentang apa, keluar. Tapi kalau dengan Copilot itu bisa membantu kita, let's say misalnya ada satu meeting gitu ya, lagi meeting, terus bos kita atau kita telat gitu ya, join meeting, kita minta teman kita, tolong dong summary-kan meeting yang lagi berjalan apa aja, di chat, di summarize sama Copilot ya, si Copilot akan meramu, mengcapture pembicaraan kita di dalam Microsoft Teams gitu ya, nanti disummary kan berupa bullet point, akan dikirimkan ke teman kita yang telah. Jadi teman kita cukup bisa baca itu dan bisa having a same page ketika join di meeting itu. Atau ketika di Word juga mau buat atau di Excel untuk teman-teman dari tim HR untuk memastikan, jadi jika ada banyak kandidat mana yang lebih cocok dengan role ini, itu cukup kita Copilot akan bantu mana yang akan lebih baik. Atau kalau di Word ada sebanyak catatan, buku atau apapun, ingin kita tahu isinya apa tentang buku itu, kita tinggal cemplungin, Copilot akan melakukan summary dan real time dengan cepat kita dapat apa isi dari buku tersebut. Kita akan lihat videonya. Oke, ya jadi bisa lihat sendiri ya. Jadi dengan Copilot, ya namanya Copilot ya, ngebantu pekerjaan kita ya. Jadi untuk mempercepat pekerjaan kita, untuk tim HR, untuk procurement, untuk tim finance, untuk tim admin itu bisa dengan Copilot bisa membantu pekerjaan kalian. Oke, in summary ya. Jadi of course dari sisi security-nya kita itu melihat dari sisi identity security-nya, dari sisi device-nya, dari sisi aplikasinya, memastikan aplikasi mana saja yang bisa diakses, dan dari sisi datanya itu bagaimana kita bisa menghandling itu dengan Microsoft 365 Premium end-to-end itu bisa kita benahi. Terus kenapa kita harus pilih Microsoft 365 Premium ya? Ya, komprehensif ya, detail ya, sangat. Untuk dari sisi security-nya sudah ada semua, terus gampang digunakan gitu ya. Again, reduce cost gitu ya, dan terkenal Microsoft dengan enterprise grade teknologi ya. Mereka selalu punya the latest security advance yang diterapkan di setiap lini produknya. Nah, ini contoh secara garis besarnya. Let's say di sebelah kiri ini, kalau yang tadi kita bilang back end-nya kita terapkan beberapa vendor ya.
ketika kita tambahkan semua, rupanya untuk mendapatkan environment yang secure itu kita harus mengeluarkan $45. Gitu, dengan single product ini hanya $22 per bulan. Ditambah nanti ada tawaran dari Noventic yang bisa mendapatkan the best price. Nanti Pak Sulaiman akan menjelaskan. Oke, ini secara informasi aja. Nah, ini harga-harganya nanti akan dijelaskan oleh Pak Sulaiman ya, atau dengan sales-sales kita. Nah, kalau yang udah tahu Gartner ya, yang melakukan penilaian bahwa Microsoft itu selalu berada, jadi kalau ada kuadran itu, yang kanan atas itu akan selalu menjadi advance ya. Microsoft selalu berada di kanan atas ya, untuk dari sisi access management, cloud access, security, BitLocker, dan lain-lain. Oke. Nah, in summary, M365 BISPREM, all-in-one solution, kolaborasi, komunikasi, security, terus cyber threat, kita bisa mereduce cost-nya, gitu ya, dan of course akan lebih murah dari sisi cost per usernya. Oke, nanti bisa dilihat di sini, nanti kalau dibagikan PowerPoint ini bisa dilihat sendiri, bisa akses sini untuk free trial-nya, atau bisa connect ke tim Noventic kita untuk penjelasan lebih lanjut. Oke, saya kembalikan ke Pak Sulaiman untuk menjelaskan program-program Noventic apa saja yang bisa diberikan ke customers. Silakan Pak Sulaiman. Baik, Pak Madi, terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas. Baik teman-teman, jadi kita ada promo saat ini yang berlaku ya untuk pembelian Office 365, khususnya memang khusus premium. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian untuk bisnis premium, kebetulan saat ini kita lagi ada promo sekitar 18% ya, dan ini terbatas, dan ini hanya sampai Januari 15, 2024. Terus yang kedua kita juga ada promo sekitar 18% juga. Ini untuk Windows 365 Business Enterprise ya. Tapi ini memang ini hanya untuk pengguna bisnis premium. Jadi kalau teman-teman tuh ada sudah menggunakan Microsoft 365 Business Premium, jadi bisa tuh dapat 18% untuk Windows 365 Enterprise. Terus kita juga ada penawaran Microsoft 365 NCCSP. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan Noventic, ada tuh benefit-benefit yang dapatkan dari Noventic. Nah, yang pertama di sini kita ada layanan pengenalan Microsoft 365. Jadi untuk onboarding Microsoft 365, kita akan berikan training gratis ya untuk admin dan user. Terus yang kedua di sini ada aplikasi low code pada Power Platform. Jadi ini juga kita akan menyediakan 2 ready build up application kepada customer. Tapi memang ini terbatas hanya untuk 3 pelanggan pertama. Terus yang ketiga di sini ada juga layanan keamanan Microsoft. Jadi kita akan memberikan free konsultasi ya one-on-one untuk cyber security, dan biasanya ini dikenakan biaya $2.000. Tapi untuk kali ini kalau Bapak Ibu sekalian bergabung dengan Noventic, ini kita akan berikan secara free. Terus yang keempat di sini ada intranet modern. Jadi kita akan buatkan tuh internal dashboard di SharePoint Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir di sini ada dukungan pelanggan CSP atau solusi asisten virtual di Azure. Jadi Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan tiket per insiden ya. Terus yang kedua bagi pengguna Azure kita akan buatkan chatbot ya. Jadi ini nanti akan menggunakan teknologi Azure OpenAI dan akan terintegrasi dengan Microsoft Teams. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk penawaran dari Noventic. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ada kebutuhan atau ada pertanyaan untuk masalah terkait produk Microsoft, boleh mungkin untuk menghubungi tim sales kita. Ini saya terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tata. Ya, terima kasih banyak Pak Sulaiman atas penawarannya yang sangat-sangat menarik. Nah, sekarang kita masuk di sesi yang ditunggu-tunggu. Sesi ini
Teman-teman boleh open mic atau boleh nulis di kolom chat untuk bertanya pada narasumber kita, Pak Mahdi, atau mungkin mau nanya-nanya tentang penawaran Microsoft, bisa juga ke Pak Sulaiman. Nah, Pak Mahdi, boleh nih, ada pertanyaan dari Pak Hafid Rifan. Kata Bapak Hafid Rifan, produk antivirus apa saja yang disediakan oleh Noventic? Boleh nih Pak Mahdi, boleh dijawab. Of course ya, kita sekarang kan menggunakan Microsoft Defender, Pak. Jadi di produk Microsoft ada Microsoft Defender yang bisa kita tawarkan untuk Bapak coba gitu ya. Karena itu sudah berkolaborasi bisa end to end dan working properly dengan Microsoft 365 Business Premium. Baik, terima kasih Pak Mahdi atas jawabannya. Kita tunggu lagi ya. Pak Mahdi, ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Hafid. Pak Hafid, apakah sudah support XDR? Sudah disupport XDR? Mbak Ayuni, can you respond that for the XDR? All right, so I think for the SDR is supported based on the business premium license, and also we can discuss further what kind of SDR that you would like to have in mind, Pak. So mungkin kita bisa ambil ini sebagai offline. I think let me just answer for the second questions daripada Pak Afrili, right? So on here boleh rekomendasi untuk antivirus yang terbaik Windows OS. So throughout the offerings right now, let me just take control here. Thank you. Right. So if you see here, Microsoft 365 already comes with the Microsoft Defender, okay, for Business Premium, that already have the antivirus included together. So the best recommendation for Windows OS with the Microsoft 365 subscription is with a Microsoft 365 Business Defender. Why? I think, let me just straight away share my screen. All right. So if you guys can see here, okay, so this is sorry, let me just swap. Okay, so from here, right,
you can see all of this is already included within the Microsoft Defender for Business. Okay, it's included inside the Microsoft 365 Business Premium. These already have the best practice from the Microsoft itself within the security. So I think on this, I can also share with you guys on this as well. So it's already included everything for the antivirus. Okay, we call it Microsoft Defender for Business. Okay, so I think this one we can take it offline as well. So I can share with you further on this in terms of the device security. Okay. Oke, thank you very much, Ayuni. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, open mic juga boleh ya. Nah, mungkin kita sudahi sesi Q&A-nya. Boleh dilanjut. Next. Nah, teman-teman, ada yang ingin minta PPT-nya, slide-nya, atau rekaman dari webinar kali ini, teman-teman bisa banget scan barcode yang ada di slide ini. Jadi, teman-teman mengisi feedback form untuk kita, lalu kita akan menghubungi teman-teman secepat mungkin. Ya, boleh next. Terima kasih semua atas partisipasinya. Semoga webinar kali ini menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya Tahira, mewakili Noventic Indonesia, pamit undur diri. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you for joining. Bye. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya.